Protes aturan larangan kendaraan overdimension dan overloading atau odol, ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok tersebut diwarnai kericuhan akibat truk menghalangi arus lalu lintas. Yang lain, kami aksi ini tanpa ada politik, tidak ada. Ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat menggelar mogok kerja dalam rangka protes aturan larangan overdimension overloading atau larangan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan muatan. Para sopir kemudian berjoget dan memarkir kendaraannya di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Subang. Polres Subang pun menangkap para sopir yang mengganggu pengguna jalan lain ini. Adu mulut pun terjadi ketika para sopir meminta agar rekannya yang ditangkap dilepaskan. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya? Penindakan odol memang betul awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi patuh. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas dalam hal ini Korlantas Polri untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum. Sebelumnya, polisi berencana menindak truk yang melebihi batas ukuran dan muatan. Namun dengan adanya aksi ini, polisi membatalkan penindakan dan akan fokus pada sosialisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Razia patuh yang serentak berlangsung di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Di Bengkulu Tengah, pemirsa pengendara yang terjaring razia melawan dengan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter, dapat dikejar itu. Dan ditemukan sajamnya juga, kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan perwakilan dari NTMC Polri yang kini berada di studio NTMC. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ayah dan juga selamat siang pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV. Untuk yang pertama kita langsung saja untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada siang hari ini, yakni dari jalan arteri arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang, serta dari arah sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Sedangkan dari tol dalam kota untuk siang hari ini terpantau juga sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri untuk siang hari ini terpantau kondusif lancar, namun memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Profesor Sediatmo, untuk siang hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan kendaraan sudah mulai mengalami perlambatan laju. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali kendaraan dalam keadaan darurat. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Nagrek, Cikeas, Bogor. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, pemirsa, dari kawasan Simpang Nagrek, yakni dari Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur, terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah taat dalam berlalu lintas, dan juga kami himbau untuk selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi yang akan mengarah ke Cibiru untuk siang hari ini terpantau lancar, namun sudah terlihat adanya dominasi kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Garut, Tasikmalaya yang akan mengarah ke tol Cilenyi juga terpantau dalam keadaan ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cilenyi untuk siang hari ini juga terpantau ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, selalu ikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Pemirsa dan masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di Indonesia sedang melakukan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli dan akan berlangsung hingga 27 Juli 2025 mendatang. Dalam operasi patuh kali ini akan diprioritaskan pelanggaran yang pertama, berkendara melawan arus, yang kedua, melebihi batas kecepatan, yang ketiga, tidak menggunakan helm SNI, yang keempat, menggunakan handphone saat berkendara, yang kelima, mengemudi di bawah umur, yang keenam, berboncengan lebih dari satu orang, dan untuk yang terakhir, pengemudi dalam pengaruh alkohol. Kami himbau bagi para pengendara juga sebelum Anda melakukan perjalanan untuk pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan pastikan fisik Anda dalam keadaan yang prima dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini. Silakan kembali ke Ayah di studio. Baik, Brigadir Aniza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah melakukan inspeksi pasukan pada peringatan Bastille Day, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Suasana penuh hormat dan kehangatan warnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin siang waktu setempat. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Kehadirannya bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia internasional. Momen istimewa terjadi saat Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Kehadiran Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day. Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, simbol dari awal revolusi Prancis. Ya pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Akhirnya saya Ayah Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.